Salam. Baik teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya mau berbagi hasil laboratorium saya pengecekan HbA1c teman-teman ya. Ini pengecekan HbA1c. Jadi kemarin itu saya habis ngelakuin pengecekan HbA1c di lab Prodia teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Nah, saya mau kasih lihat ke teman-teman ya hasilnya gitu ya. Sebelum saya buka amplopnya, saya mau ngasih tahu dulu ya ke teman-teman. Kalau pengecekan HbA1c di Prodia ini biayanya ini teman-teman, biayanya 227.000 teman-teman ya. Kurang jelas nanti saya kasih fotonya ya biar jelas ya. Biayanya 227.000 teman-teman ya. Nah teman-teman yang mau pengecekan HbA1c ini nggak perlu puasa dulu ya, nggak perlu ada persiapan khusus ya, karena ini kan pengecekan gula darah per 3 bulan, kalau nggak salah 6 bulan ya, per 3 atau 6 bulan gitu ya. Jadi nggak ngaruh kita mau puasa atau nggak puasa teman-teman ya. Nah HbA1c ini yang akurat teman-teman ya, yang menandakan dimana kita diabetes atau tidaknya ya. Jadi ada angka yang menunjukkan kita normal, ada angka yang menunjukkan kita di zona pre-diabetes, ada angka yang menunjukkan kita di zona diabetes teman-teman ya. Jadi ada 3 ya, 3 zona gitu ya ibaratnya. Alhamdulillah kemarin saya udah pengecekan HbA1c, baru sekarang ya, kemarin tuh kalau nggak salah tanggal 18 ya teman-teman, hari Selasa ya, baru sekarang saya sempat bikin videonya karena kemarin juga pengambilannya sedikit molor karena ada tanggal merah teman-teman ya. Jadi selang 1 hari gitu baru bisa diambil, karena di tempat saya ini lab Prodianya cabangnya ya yang kecil, jadi sekarang kita cek HbA1c itu nggak bisa sekarang diambilnya, jadi harus nunggu besoknya gitu ya, harus dibawa ke pusatnya katanya gitu. Nah, buat teman-teman ya yang khususnya yang punya riwayat diabetes nih, wajib ya pengecekan HbA1c ini minimal 3 bulan sekali lah, kalau enggak 6 bulan nggak apa-apa lah, 6 bulan sekali gitu, biar tahu ya kadar gula darah kita selama 6 bulan itu bagus apa enggak gitu ya, selain pengecekan harian gitu teman-teman ya. Ini yang lebih akuratnya ya. Baik teman-teman, saya langsung buka aja ya. Ini dia hasilnya teman-teman ya, pengecekan HbA1c saya. Ini angkanya, nanti saya kasih lihat deket ya, saya sebutin aja. Ini angkanya di 5,7% teman-teman ya, di 5,7%, dimana angka 5,7% itu masuk di kategori zona prediabetes teman-teman ya, masih di prediabetes ya. Karena kalau kita mau masuk di zona normal itu nggak diabetes gitu, maksudnya itu harus di bawah 5,7 alias 5,6 gitu, itu udah normal tidak diabetes ya. Kalau 5,7 ini masuk prediabetes, di perbatasannya ya, di perbatasannya tinggal 0,1 lagi aja, insya Allah masuk ke zona yang normal. Nah 5,7 ini sampai ke 6,4 itu prediabetes teman-teman. Kalau di atas 6,4% itu, 6,5 ke atas itu, lebih dari 6,5 itu berarti masuk diabetes teman-teman ya. Nah ini angka saya kemarin ini 5,7% teman-teman ya. Alhamdulillah ya, segini juga udah berarti ada kemajuan gitu ya, ada progres ke arah yang positif gitu teman-teman ya, walaupun belum masuk di zona normal gitu ya. Dimana kalau saya melihat hasil-hasil saya yang kemarin itu kan 5,8, sempat ke 5,9 itu kan, sekarang 5,7 itu kan berarti kan ada progres gitu ya, ada kemajuan gitu ya teman-teman. Apalagi kalau lihat pas awal-awal saya tahu kena diabetes, di angka 13,4 itu ngeri banget ya, itu udah diabetes parah teman-teman ya. Nah ini punya saya 5,7 ini, alhamdulillah ya teman-teman. Ini tuh hasil penerapan pola makan saya yang baru ya, karena beberapa tahun ini saya gonta-ganti terus ya, mencari yang enak di hati saya, enak di badan saya gitu. Nah ini sekitar dari mulai awal tahun 2023 saya terapin pola makan yang baru ini, dan ini hasilnya 5,7. Nah, alhamdulillah ya, karena tahun kemarin itu saya masih di angka 5,9 ya, berarti ada kemajuan gitu ya, ada kemajuan ke arah yang positif gitu ya. Tinggal saya lebih konsisten lagi biar hasilnya bisa lebih bagus lagi teman-teman ya. Mohon maaf nih ya kalau angkanya masih jelek, mungkin punya teman-teman nih udah pada bagus nih ya angkanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan punya saya masih di angka 5,7% ya teman-teman. Sebenarnya sedikit banyaknya itu saya udah paham gitu ya, untuk bisa hasil HbA1 yang bagus. Cuman
saya ini masih nggak konsisten karena saya lagi cari-cari pola makan yang pas gitu, yang pas, yang enak saya lakuin tiap hari. Sebenarnya buat teman-teman ya yang pengen HbA1c bagus nih, tinggal teman-teman konsisten aja, konsisten hindarin karbohidrat, konsisten di makanan yang rendah karbohidrat, atau konsisten di makanan yang jenis makanan protein gitu. Sama misalnya puasanya juga konsisten gitu ya, insya Allah itu HbA1c-nya bagus teman-teman ya. Karena kalau saya makan pola makannya yang masih normal gitu, yang masih normal, saya makan apa aja, cuman saya mah lebih ke mencari-cari waktu gitu, waktu yang tepat gitu ya, ngebatasin waktunya gitu ya. Buat teman-teman nih yang bisa konsisten di makan makanan protein gitu ya, khususnya apalagi protein hewani itu ya, kayak diet KF gitu, keto gitu, nggak usah nunggu waktu 6 bulan lah, 2-3 bulan aja teman-teman bisa konsisten di makanan protein hewani itu, dengan dibarengin dengan intermittent fasting itu, dengan puasa itu, insya Allah teman-teman ya, hasilnya pasti di zona normal ya, saya bisa pastikan itu ya, kalau teman-teman konsisten ya di makan makanan yang protein hewani gitu. Karena itu kan nggak ada gulanya, protein hewani itu teman-teman ya, nggak ada gulanya, beda dengan protein nabati. Kalau protein nabati mungkin sedikit ada karbohidratnya, kalau protein hewani ini lebih ke lemak ya, sama protein itu hampir zero karbohidrat ya teman-teman. Kalau bisa konsisten gitu buat teman-teman nih, kalau saya mah terus terang lagi nyari yang enak-enak buat saya lakuin, yang enak buat saya jalanin sehari-hari gitu. Karena dulu pas awal-awal saya diabetes juga, saya pernah ngejalanin puasa sampai 5 bulan berturut-turut gitu, seperti puasa Ramadan gitu. Saya pernah ngindarin nasi selama setengah tahun gitu, pernah saya teman-teman ya. Cuman di waktu-waktu itu saya nggak cek HbA1c teman-teman ya. Di situ saya ada merasa kejenuhan, merasa wah kayaknya nggak mungkin kayak gini terus. Nah itu saya cari-cari pola yang makan yang cocok gitu, yang pas, biar bisa icip ini icip itu, tapi tahu diri gitu teman-teman. Nah ini hasil ini 5,7 ini yang pola makan yang baru saya jalanin di awal tahun 2023 ini teman-teman ya. Dan hasilnya alhamdulillah ya 5,7% tuh, walaupun belum di angka yang di zona normal, tapi udah mepet-mepet nih. Kalau 5,6 aja saya udah masuk ke zona normal ya. 5,7 ini alhamdulillah banget sih, masih ada progres ke arah positif itu yang lebih baik gitu ya teman-teman. Kalau ngelihat teman-teman di grup-grup Facebook itu kan banyak nih yang HbA1c-nya udah pada bagus-bagus, mereka itu konsisten teman-teman, konsisten di intermittent fastingnya, di puasanya. Kadang ada yang long fasting sampai 70 jam, 40 jam, terus makanannya makanan yang zero karbo, rendah karbo, itu makan protein, itu insya Allah 2 atau 3 bulan itu dijamin HbA1c-nya bagus ya. Sebenarnya sih saya pernah jalan, cuman waktu-waktu kemarin tuh saya nggak cek HbA1c teman-teman ya. Jadi ada rasa pengen nyari-nyari metode baru gitu ke badan sendiri gitu teman-teman ya. Pokoknya kalau yang bisa konsisten diet-diet seperti itu, insya Allah bisa cepat HbA1c-nya bagus teman-teman. Alhamdulillah ya, 5,7%. Jadi motivasi saya buat kedepannya biar tetap semangat lagi dari segi pola makan yang saya jalani ini ya, buat saya lebih bersemangat lagi berbagi video, berbagi konten tentang makanan yang pengecekan gitu, makanan sebelum dan sesudah yang saya makan ke teman-teman gitu ya. Perlu teman-teman tahu ya, kalau makanan-makanan yang saya kontenin, yang saya bikin video itu makanan yang belum saya pernah cek teman-teman ya, yang belum pernah saya cek berapa hasilnya gitu. Jadi saya bikin video sambil makan, sambil dicek itu ya, hari itunya juga saya tahu ya. Jadi biar teman-teman tahu, jadi nggak ada persiapan misalnya makan ini biar hasilnya bagus gitu, makan ini segini biar hasilnya bagus, biar di videonya hasilnya enggak teman-teman ya. Gitu. Pokoknya tiap makanan yang saya jadiin video, saya konten itu ya baru hari itu gitu, saya tahu juga hasilnya gitu. Pokoknya buat teman-teman juga nih yang udah bisa berhasil mengendalikan kadar gula darahnya ya dengan baik, bisa ya teman-teman komen di dalam video saya, biar komentar teman-teman nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat, bisa saling sharing gitu ya. Saya juga tetap ya masih tetap belajar gitu, masih tetap berusaha gitu ya untuk menjaga kadar gula darah. Saya bukan menggurui ya, kalau hasil gula darah saya segini itu bukan saya menggurui ya, tapi tetaplah kita sama-sama belajar teman-teman ya, sama-sama berusaha gitu ya. Baik, mungkin cukup segini dulu ya video kali ini tentang hasil saya habis pengecekan HbA1c dan hasilnya 5,7% teman-teman ya. Mungkin hasil HbA1c teman-teman lebih bagus lagi ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan.
Pokoknya saran saya buat teman-teman ya, tetap semangat ya. Apapun pola, metode, cara teman-teman untuk bisa menekan kadar gula darah supaya tinggi itu terserah teman-teman ya. Pokoknya poinnya diabetes itu jangan sampai gula darah kita berlama-lama tinggi gitu ya, karena itu bisa menyebabkan penyakit yang lain gitu ya teman-teman, komplikasi ya pada diri kita, nanti malah makin badan kita makin memburuk keadaannya ya, karena gula darahnya nggak terkontrol. Itu aja sih teman-teman ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya video saya bermanfaat ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah support, yang udah subscribe, yang udah nge-share juga, barangkali ada yang nge-share. Pokoknya kita sama-sama berjuang ya, sama-sama berbagi pengalaman, khususnya di sesama yang punya riwayat diabetes ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah support. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sehat selalu, bisa beraktivitas dengan baik ya. Salam.